Yang mana dalam monitor ini ada dua agenda. Yang pertama, sepintas saya akan menyampaikan nanti evaluasi hasil musrenbang tahun 2024 yang bisa disetujui untuk kegiatan tahun 2025, dan sekaligus nanti memantau musrenbang 2025 untuk kegiatan 2026 yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dan Bapak Ketua BPD. Yang selanjutnya dalam musrenbang ini kita melaksanakan dan merujuk daripada instruksi Bupati Bekasi yang merujuk dari Kementerian Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang musrenbang desa. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang namanya kegiatan pembangunan dalam suatu kebijakan pemerintah itu ujung-ujung, kalau kata Ketua BPD Kepala Desa. Jadi dimulai dari musdes, musrenbang desa. Itulah alur daripada kegiatan perencanaan pembangunan khususnya di desa. Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, disampaikan juga oleh Ketua BPD, tahun 2025 ini ya, Satria Mekar ini menjadi pemecah rekor. Dari 55 usulan prioritas pada tahun 2024 musrenbang lalu bisa direalisasikan di atas 70% yang disetujui untuk pembangunan 2025 ini. Alhamdulillah, ini tidak mungkin tercapai kalau musdesnya tidak jalan, kalau musdesnya tidak jalan, ya, musrenbangnya nggak jalan. Kalau tidak duduk dengan kepala desa, Pak Sekdes, Ketua BPD, dan seluruh elemen desa Satria Mekar, saya rasa tidak akan berhasil. Karena apa? Kebutuhan pembangunan desa bukan hanya desa Satria Mekar. Di Kabupaten Bekasi ada 143 kecamatan. Semua butuh anggaran. Saya dari 8 desa, ini desa yang ke-7. Dari desa yang ke-7 ini yang terbesar. Yang lain ada yang 27, ada yang 17, ada yang 5 dan sebagainya. Tapi di serangannya 31. Ini patut diapresiasi. Dan saya ucapkan terima kasih nih kepada Bapak Kepala Desa, Pak Sekdes, Ketua BPD dan jajaran, dan semua elemen desa Satria Mekar dari RT, RW, ADUS, dusun dan sebagainya. Ini bukti, ya, bukti kebersamaan, bukti kekompakan dalam rangka membangun desa Satria Mekar. Jadi tidak bisa terbantahkan. Saya lihat tadi dari sambutan Kepala Desa begitu semangat, Ketua BPD begitu semangat, semua audio bersemangat. Wajar kalau Satria Mekar ini bisa mencapai di atas 70% usulan 2024 bisa direalisasikan. Kita patut terima kasih. Dan hari ini ada 36 usulan prioritas dengan total 231 usulan buat 2026. Mudah-mudahan 80% bisa diselesaikan di Satria Mekar. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi betul yang dikatakan tadi Bapak Kepala Desa, dikatakan Ketua BPD, kita perlu kebersamaan. Ya. Ini terbukti, berarti di Satria Mekar ini adanya kekompakan, termasuk dari itu penginputan. Karena kita merencanakan di musdes inputnya nggak konek, tidak bisa. Kenapa? Kita udah pakai sistem digital. Entry-nya itu di SPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Jadi kalau dimasukin pembangunan, yang bicara masalah dinas pendidikan masuknya SKPD distrik. Bicara tentang kesehatan masuknya nanti di desa. Itu di sistem sudah terkonek. Berarti di sini perlu apresiasi dari tim inputnya ya, untuk desa patut dilakukan. Dari 55, 31 bisa direalisasi ya. Terima kasih Pak Ketua. Saya ucapkan juga kepada Bapak Bimasko, Bapak Babinsa yang di Satria Mekar, mudah-mudahan dari 31 yang sudah disetujui ini bisa diimplementasikan dalam bentuk pembangunan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Sekdes kita.
31 itu apa aja pembangunannya dan di mana aja, berapa luasnya, nanti mohon dibantu Bapak Babinsa, Babinskol dalam rangka kegiatan di lapangan. Instruksi dari Pak Peda, tolong dimonitor Pak RT, Pak RW, Pak Kadus yang udah diusulin, yang dilihat bener nggak panjangnya, bener nggak dalamnya, bener nggak lebarnya, bener nggak aspal. Kita berharap masyarakat kita khususnya yang berada di desa Sremekar tidak ada yang kekurangan apa-apa. Secara umum maksudnya begitu. Bagaimana caranya Pak? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, sudah disampaikan Bapak Ketua BPD, ya. Nanti akan ada bantuan apa buat ternak kambing, ternak sapi dan lain sebagainya. Nah di desa Sremekar ini ada pendamping desa. Nanti akan duduk bersama, insya Allah Bapak Kepala Desa, Pak Sekdes dan Ketua. Seperti apa sih yang disebut dengan ketapang itu? Bagaimana sih implementasinya? Bagaimana sih penyerapannya? Apa sih yang harus dilakukan? Karena bentuknya ketahanan, tadi Ketua udah bilang supaya kita bertahan. Jangan ada yang nggak makan di sana, ya? Jangan ada yang nggak makan. Anggarannya udah disiapin tadi, Pak Kepala Desa udah bicara anggaran. Ketua udah bicara anggaran, berapa miliar Pak? 4,3 miliar. Bahkan yang sedang akan ditambah lagi tahun 2025. Coba. Tambah 1 miliar. Pak Lurah udah welcome dan Pak Lurah udah welcome, silakan gunakan. Kepentingannya untuk masyarakat, hasilnya untuk masyarakat khususnya di Sremekar. Supaya apa? Jangan ada yang nggak makan. Itu tujuannya, ya. Jadi pada hari ini saya dari kecamatan turut bangga Bapak Kepala Desa, Pak Sekdes, Pak Ketua BPD dan seluruh jajaran perangkat desa. Jadi wajar kalau usulan 70% diakomodir, semuanya satu frekuensi, satu komando, satu gerak. Inilah hasil yang kita harapkan. Mudah-mudahan Musrembang 2025 untuk 2026 yang sudah diinput di IPD, tolong dimonitor Pak Sekdes, Pak Ketua, karena yang namanya pembangunan tidak ujuk-ujuk ada Pak. Jadi setelah kita usulkan dilihat, ditanyain, ada kekurangan enggak, udah masuk enggak, begitu. Ya. Saya pun di kecamatan memantau. Ini 31, kapan mau dimulai tahun 2025 ini? Begitu kan kira-kira? Insya Allah kalau sudah ada informasi dari pemerintah daerah nanti akan kita sampaikan ke desa masing-masing. Hanya saya minta pembangunan yang relasi nanti ini disetujui ya Pak. Ini yang sudah disetujui. Ya, tinggal diimplementasikan masing-masing SKPD, disesuaikan dengan anggaran yang ada dan dibuatkan kegiatan nanti pembangunan desa Sremekar. Ya, saya bangga Pak. Walaupun saya baru 8 bulan Pak, saya baru 8 bulan nih kasih ekspor Pak. Tapi melihat kekompakan begini, aduh, insya Allah dia Sremekar menjadi maju ke depannya dan lebih maju lagi. Ya, mungkin itu aja. Mohon maaf dari masyarakat bolak-balik dicek ayamnya berapa, kambingnya berapa, kegiatannya apa, kandangnya berapa duit, pakai paku berapa biji, asbesnya berapa, hitung sedemikian detailnya Pak. Karena memang sekarang itu didorong terus upaya-upaya itu Pak agar terlaksananya pemerataan ekonomi yang ada di wilayah kita. Karena memang desa kita ini pada tahun 2018 pada saat kita masuk di desa kita ini dinyatakan desa yang berkembang. Ada Pak kriterianya 2018 masuknya desa berkembang. Tahun 2021 pasca Covid kita maju. Alhamdulillah pada tahun 2024 kita masuk desa mandiri Pak. Yang namanya desa mandiri itu kasta kalau bicara level Pak. Level tertinggi daripada pencapaian desa-desa yang ada di wilayah Indonesia. Nah salah satunya desa Satria Kar. Alhamdulillah bakal pencapaian mah. Dari mulai desa berkembang hingga desa mandiri. Nah itu Pak pencapaian-pencapaian kita. Salah satunya perlu kita tahu Pak, desa itu punya status, ada statusnya. Status berkembang, ya tertinggal, berkembang, maju hingga mandiri seperti desa kita dan desa yang sudah berkembang lainnya di wilayah kabupaten maupun di Indonesia ini. Baiklah. Saya tidak banyak lebar karena memang saya suruh bacain tugas Pak. Saya bacain, mau dengerin orang ini.
kalau orang negeri saya tutup lanjut orang